Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami cintai kaum muslimin dan muslimat, ahli iman, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dari segala hal yang menjadi sebab Allah murka, dan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Wahai hamba-hamba yang beriman, ketahuilah bahwa tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang dimudahkan untuk menjalankan perintah Allah dan dimudahkan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Maka bersyukurlah jika Anda termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk kebaikan. Dan bersyukurlah jika Anda termasuk hamba-hamba yang dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan. Dan jika Anda golongan hamba yang kelompok pertama ini, maka ternyata tidak cukup. Anda harus tengok di dalam diri Anda sendiri untuk mengetahui tanda ketulusan di dalam diri kita, di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Yang sudah ahli sholat, yang sudah ahli puasa, yang sudah menjadi ahli-ahli ibadah, hendaknya melihat orang lain yang belum melakukan kebaikan atau belum melakukan sholat. Bagaimana perasaan hati Anda di saat melihat saudara kita meninggalkan sholat? Kalau ternyata Anda di saat melihat hamba yang meninggalkan sholat, lalu Anda cuek, tidak peduli, maka ada dua kemungkinan. Anda sendiri tidak mengerti begitu bahayanya orang meninggalkan sholat, atau Anda sudah tidak punya cinta kepada sesama hamba-hamba yang beriman. Jika Anda termasuk orang yang orang yang tidak mengerti tentang bahayanya orang meninggalkan sholat, maka ayo kita belajar bersama pada kesempatan ini. Dan jika Anda yang sudah mengerti tentang bahayanya orang meninggalkan sholat, hukumannya besar di hadapan Allah, akan tapi ternyata hati Anda belum hidup, belum terenyuh di saat melihat orang lain yang meninggalkan sholat, maka ketahuilah hati Anda keropos, iman Anda yang rusak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu, iman salah satu dari kalian, kecuali engkau mencintai untuk orang lain seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jika engkau rindu untuk melakukan sholat dan takut meninggalkan sholat, engkau pun harus rindu orang lain melakukan sholat dan sangat rindu mereka tidak meninggalkan sholat. Dan kalau Anda takut diri Anda meninggalkan sholat, maka Anda pun tidak menginginkan ada orang lain meninggalkan sholat. Maka dalam silsilah singkat yang akan kami hadirkan adalah dalam upaya yang pertama untuk belajar agar kita bisa benar sadar kalau sholat itu adalah kewajiban besar dari Allah yang meninggalkan dosa besar. Kemudian kita harus peduli dengan siapapun yang ada di kiri kanan kita, hamba-hamba yang ada di kiri kanan kita. Jika mereka ada yang meninggalkan sholat, ayo kita ajak sholat dengan keindahan. Dan ingat, ketahuilah bahwa kami husnudzon kepada siapapun dari orang yang beriman, ahli Islam, dimanapun mereka berada. Jika mereka meninggalkan sholat, husnudzon kami kepada mereka. Mereka meninggalkan sholat bukan karena menantang Allah, karena mungkin mereka belum mengerti kalau itu dosa besar, atau karena mereka belum mengerti bagaimana cara melaksanakan sholat dengan mudah. Ketahuilah bagi siapapun yang bisa menyaksikan kajian singkat ini, hukuman meninggalkan sholat berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman meninggalkan sholat berat di hadapan Allah, karena itu adalah ikatan khusus antara kita dengan Allah. Hukumannya besar. Akan tapi karena hukumannya besar, Allah pun mempermudah. Maka sholat mudah. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa melakukan sholat, itu yang salah gurunya. Tidak bisa berdiri boleh dengan duduk, tidak bisa duduk boleh dengan berbaring, dan seterusnya. Dan insya Allah nanti kami akan hadirkan silsilah ringkas, mulai dari fikih bersuci, fikih sholat, dan seterusnya insya Allah. Tapi saat ini kami akan berbicara khusus tentang sholat berkenaan dengan sholat di atas kendaraan.
atau sholat di saat kita berada di jalan macet, atau sholat di dalam perjalanan. Yang harus kita ketahui bahwasanya bagi siapa meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Maka jangan sampai kita rela jika melihat hamba Allah yang beriman, seorang muslim lalu meninggalkan sholat. Jangan Anda rela. Kalau Anda membiarkan mereka, tidak terenyuh hati Anda, yang keropos iman Anda. Maka video singkat ini kami himbau kepada siapapun. Mungkin ada yang sering meninggalkan sholat. Ayo dengar. Sholat sangat mudah dan tidak berat. Yang kami inginkan adalah Anda selamat, saya selamat, Anda selamat. Bagi yang meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah. Kalau ada orang meninggalkan sholat, nih hukumannya. Bagi hamba yang meninggalkan hamba Allah yang beriman, yang mengaku dirinya beriman, lalu meninggalkan sholat, ada dua kemungkinan. Dia meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib. Mengatakan sholat tidak wajib, murtad, dia keluar dari iman. Dan dia akan mati dalam keadaan tidak beriman dan dia neraka selama-lamanya. Yang kedua adalah orang meninggalkan sholat karena malas-malasan. Disuruh sholat malas. Akan tapi ketahuilah, biarpun malas-malasan, dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya sangat besar. Menurut tiga madhab, dosa besar, tapi masih dianggap sebagai seorang yang beriman. Tapi kalau tadi meninggalkan sholat karena dia menganggap sholat tidak wajib, dia dianggap sebagai orang yang murtad, tempatnya di neraka jahanam, murtad, na'udzubillah. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, menurut madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan, asalkan masih meyakini sholat itu wajib, maka dia masih disebut sebagai orang yang beriman, orang Islam. Dan ketahuilah bahwasanya dosa besar, dia melakukan dosa yang sangat besar dan sangat besar. Dan semoga jika ada di antara yang menyaksikan video ini, menyaksikan acara ini, semoga jika mereka orang yang sering meninggalkan sholat, di esok hari dijadikan oleh Allah ahli sholat. Sungguh kami tidak rela jika Anda di neraka jahanam. Ayo kita melakukan sholat. Sholat sangat mudah. Dan jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat. Dan bagi yang dianggap sebagai murtad, kalau ada hukum Islam ditegakkan, maka hukumnya adalah dibunuh. Karena apa? Dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikubur di tempatnya kuburan orang kafir karena dia murtad. Dan bagi yang kedua tadi, yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka menurut Imam Ahmad dianggap sebagai seorang murtad. Tapi menurut jumhur ulama madhab kita Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi dianggap sebagai seorang muslim. Dihukum tetap hukumannya berat, dipenggal. Tapi yang memenggal tidak semua orang. Ini ada negara yang menegakkan. Kalau tidak diajak tobat dulu. Tapi diajak tobat dulu. Kalau sudah tobat beres di hadapan Allah. Kalau dipenggal masih dianggap sebagai seorang muslim dan didoakan. Tapi kami tidak ingin ada yang dipenggal lehernya. Sebab diajak bertobat dulu. Dan sungguh ketahuilah, ancaman untuk penggal itu bukan tujuan, akan tapi untuk memberikan komando, memberikan warning atau peringatan agar semua orang berhati-hati urusan sholat. Takutlah kepada Allah. Ayo kita belajar. Khususnya bagi Anda yang sering bepergian, jangan sampai ada di antara kita ada yang meninggalkan sholat. Insya Allah kami hadirkan di silsilah berikutnya bagaimana kita sholat di atas kendaraan dengan mudah. Semoga Allah menjadikan kita ahli sholat. Dan siapapun yang pernah meninggalkan sholat, semoga diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan di esok hari dijadikan ahli sholat, sehingga kita bersama-sama selamat, dan semoga kita kelak dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.